Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Hamzah dengan NIM 28025441103. Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang beberapa jenis program pelatihan yang ada biasanya di perusahaan. Meskipun saya belum lama bekerja, saya coba untuk merangkum beberapa informasi yang saya ketahui tentang jenis-jenis pelatihan yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama ada OJT atau biasa disebut on the job training. Jadi OJT itu adalah pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja. Jadi ibarat kita itu kerja secara langsung, maksudnya belajar secara langsung dengan tugas-tugas yang sesuai divisi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tujuannya apa? Supaya karyawan cepat beradaptasi dan langsung bisa bekerja dengan baik tanpa perlu banyak teori. Yang kedua ada training atau magang. Nah, magang ini lebih sering dilakukan oleh mahasiswa atau fresh graduate. Biasanya program yang dilakukan berlangsung selama 3 hingga 6 bulan. Jadi, para peserta magang bekerja di perusahaan untuk mendapatkan pengalaman langsung. Tapi biasanya dengan pengawasan mentor atau supervisor. Pelatihan ini juga memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan peserta magang agar siap kerja setelah lulus. Dan kalau beruntung biasanya perusahaan tersebut akan menarik mahasiswa magang itu untuk menjadi karyawannya mereka. Yang ketiga ada training informal. Pelatihan informal ini lebih santai dan fleksibel. Biasanya ini terjadi melalui obrolan sehari-hari antara rekan kerja atau mentor, bahkan di ruang santai kantor. Bisa juga lewat workshop yang tidak terlalu formal. Misalnya ada saat sesi sharing knowledge antara karyawan, atau ketika rekan kerja saling mengajari trik atau tips tertentu dalam pekerjaan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pembelajaran dalam suasana yang tidak terlalu kaku. Ini juga berguna untuk membangun hubungan antara rekan kerja dan memperkaya pengetahuan dengan cara yang lebih natural. Yang keempat ada training formal. Pelatihan formal ini lebih terstruktur, biasanya dilakukan di kelas atau dalam bentuk kursus dengan materi yang sudah ditentukan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memberikan pengetahuan atau keterampilan yang lebih mendalam dan teknis. Sebagai contoh, pelatihan tentang penggunaan software tertentu yang wajib dikuasai oleh karyawan dalam perusahaan tersebut. Pelatihan yang mengharuskan karyawan mendapatkan sertifikat. Yang kelima ada pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill ini berfokus pada keterampilan sosial seperti komunikasi yang baik, kerjasama tim dan kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah. Program pelatihan ini biasanya berbentuk workshop atau seminar. Tujuannya apa? Agar karyawan bisa bekerja lebih baik dalam tim, lebih efektif dalam berkomunikasi, dan punya kemampuan untuk menangani masalah yang muncul di tempat kerja. Ini sangat penting untuk lingkungan kerja yang sangat membutuhkan kolaborasi. Implementasi dan tujuannya yaitu untuk implementasi sendiri, program pelatihan ini biasanya dilaksanakan dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan secara di tempat kerja seperti OJT, ada yang dilakukan di luar tempat kerja seperti magang, atau pelatihan formal yang lebih terstruktur. Kadang-kadang perusahaan juga menyediakan pelatihan secara online, terutama untuk topik yang lebih teknis atau sertifikasi. Kalau tujuannya sendiri adalah semua jenis pelatihan ini meningkatkan keterampilan karyawan agar bisa bekerja lebih baik dan efisien. OJT dan magang memberikan pengalaman praktis langsung, sementara pelatihan formal lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan teknis. Berikut yang bisa saya sampaikan, terima kasih.